Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih pada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terupdate ya, pastinya reaksi-reaksi yang kalian permintaan kalian semua. Nah, untuk kali ini kita bakal melihat daripada Persiarnet ya, yang mana kita melihat menu sederhana dan buah lokal santapan Presiden Jokowi dan Menteri saat nginap di ibu kota Nusantara. Wah, kalian tahu yang kita ini minat akan kuliner guys ya. Jadi kita pengen tahu apa kuliner-kuliner kesukaannya orang nomor 1 Indonesia ini guys ya. Mungkin bisa kita coba kalau kita ke Indonesia nanti. Nah, dan juga pastinya ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita reaksi. Jadi kalian harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap ya guys ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulai dalam 3, 2, 1 and go. Jangan lupa untuk subscribe Persiarnet. Persiarnet. Wah, ada mereka juga ya. Oh, ada Bapak Basuki juga. Wah. Makan durian guys. Makan durian guys. Healing. Ya, sebetulnya ini untuk menampung interest dari para calon penghuni maupun calon investor untuk bereksperience di dalam IKN Nusantara. Ini sebelum semuanya terbangun, ada beberapa bagian yang kita ingin bangun sebagai tempat-tempat di mana orang bisa merasakan bagaimana nantinya Nusantara ini sebagai kota di tengah hutan ataupun sustainable forest city nanti akan berkembang, dan juga kedepannya nanti akan menjadi salah satu pusat magnet dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya kira itu utamanya ya, sehingga kita lihat di sini memang ini baru tahap awal, memang ini bukan permanen, artinya nantinya mungkin akan dipindahkan karena ini kan sifatnya knockdown ya. Tetapi para peminat bisa mencoba untuk merasakan bagaimana di glamping atau glamour camping dengan standar-standar yang baik ya ada di Nusantara ini. Tentu nantinya akan kita tata ulang ya sesuai dengan. Jadi bentar ya, kalau di Indonesia itu kalau glamping itu wah memang super keren dan banyak sekali guys. Di mana-mana bisa glamping juga. Iya benar. Banyak tempat cantik. Wah, tapi ini ada chefnya juga, ini luar biasa. Betul. Ini lain macam nih guys. Kita makan ya, karena Indomie santapannya aja. itu untuk presiden guys. Betul. Ini ya. Oh, luar biasa. Lanjut. Nanti kemajuan perkembangan dari progres dari masing-masing hunian dan bangunan dan fasilitas. Tapi tentu kita akan ciptakan lagi spot-spot seperti ini. Ekoturism akan menjadi salah satu dari roh dari kota ini ke depan. Tapi tidak hanya itu kan, kota ini juga nanti akan menjadi kota pemerintahan, kota bisnis, kota edukasi. Dan yang terpenting semuanya menyatu dengan alam. Jadi ada keserasian antara alam, kemudian manusia, dan juga kultur. People, nature, and culture. Oh, santai guys. Ya, jadi ini kawasan ini adalah kawasan istana kepresidenan. Yang saya optimis tahun depan bulan Agustus insya Allah sudah bisa
upacara di sini. Kalau melihat landscape dan yang lain-lainnya, tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya, dengan pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimis. Insya Allah selesai. Desainnya itu tetap sama ya, gambar-gambar itu? Ya, sama, tapi juga nanti di lapangan ya mungkin sedikit-sedikit berubah penyesuaian dengan kondisi lapangannya. Tapi kalau melihat dari sini, ya. Progresnya Pak, progresnya kita sampai berapa persen? Ini dihitung sendiri aja. Mungkin bisa diceritakan istimewanya istana ini sama istana di Jakarta Pak, misalnya mungkin pemandangan atau lain sebagainya gitu. Yang jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Bedanya itu. Oleh putra-putri Indonesia. Oleh putra-putri bangsa terbaik Indonesia. Ya. Kalau istana kapan Pak? Berapa sih dia? Hah? Kalau istana menempati Ya begitu selesai, ditempati. Yang penting tempat waktu ya guys. Setelah itu setelah upacara menempati atau gimana Pak? Iya, ditempati. Selesai kok nggak ditempati? Selesai ditempati. Setiap kementerian juga sama. Meskipun tidak semua staf itu dibawa, segera ditempati. Supaya ini segera ada keramaian di sini. Kalau ada keramaian berarti perlu restoran, perlu fasilitasnya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, perlu rumah sakit, perlu klinik, perlu entertainment, hiburan, perlu mall, dan lain-lain. Pak, dari kunjungan ini melihat Bapak kalau ditawarkan ke investor seperti rencana Bapak awal di pertengahan tahun ini, kira-kira investor lokal maupun asing akan tertarik Pak, dan kira-kira daya tariknya Sangat, apa Pak? sangat. Suasana yang berbeda. Kita ini menawarkan suasana. Ini kawasan inti adalah kawasan pemerintahan. Tapi di luar itu adalah yang orang akan melihat suasana yang berbeda, ada diferensiasinya, itu yang kita jual. Experience, ambience, semuanya yang kita jual itu. Pak, mau nanya yang lain boleh nggak Pak? Belum. Ini dulu, ikain dulu. Soal istana ini sendiri, ini berarti istana untuk presiden dan wapres yang Iya. Wapres lain. Ini istana presiden. Berarti istana presiden yang bangunan pertama akan selesai di KIPP ini atau ada bangunan lain? Ya, bisa aja nanti yang kementerian duluan. Rencana kedatangan 16 Lihat mana yang dahulu siap ya. Sekarang 7.800. Ya ini harian bertahap terus, harian tambah, karena memang sudah dimulai. Kalau alokasi untuk istana ekstrim, alokasi anggaran. Nanti tanyakan teknis ke Pak Menteri PU atau Pak Palaut Otorita. Pak, satu lagi Jokowi Pak. kan selalu menekankan bahwa upacara di Kota Khusus tahun depan di sini. Bocorkan apa konsep yang berbeda sama Jakarta itu apa sih? Karena kan ini kan pertama kalinya di ibu kota baru aja sudah dibicarakan. Ya nanti aja. Pak, terkait 17 Biar bau. Agustus tadi Pak, upacara 17 Agustus tadi itu di 2023 atau 2024 nanti Pak? 2024. 2024 ya. Santai aja. Terkait warga kan beberapa yang tinggal di kawasan pusat pemerintahan ini dalam pembebasan lahannya merasa kecewa gitu Pak, karena harga yang diberikan jauh ketimbang harga pasar. Nah, sedangkan Bapak sendiri kan komitmennya adalah tidak merugikan warga sendiri. Nah, depannya seperti apa? Ya kemarin sore sudah saya bicarakan dengan Pak Bambang, Pak Doni bahwa jangan sampai masyarakat dirugikan. Oleh sebab itu ada beberapa opsi yang nanti ditawarkan, baik ganti rugi, ganti untung, atau juga relokasi diberikan lahan yang di tempat yang lain. Saya kira ada beberapa opsi-opsi, pilihan-pilihan sehingga masyarakat harus
tidak merasa dirugikan. Masih Pak. Gubernur BI Pak. Gubernur BI Pak. Gubernur BI kemarin sudah kita kirimkan nama ke DPR RI, Bapak Peri Warjio. Karena gini, jadi dalam situasi kegentingan global seperti ini, kita tidak ingin mengambil risiko. Fiskal moneter itu menjadi sangat-sangat penting. Dan kita harus menempatkan orang-orang yang memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki pengalaman yang tinggi. Ya ini yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri. Ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai. 2024. Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di maksudnya di Ibu Kota Kalimantan Nusantara. ini semua ya, Sekarang guys. progresnya sudah berapa persen? Wow. 14% secara total. Kalau melihat seperti ini, tapi kalau di persentase memang baru 14%. 14% dimulai. pada 2023. Maksudnya ada setahun lagi. menerapkan teknologi RISA juga di sini Pak. Ya. Anggarannya udah keluar semua Pak. Sudah nggak ada masalah. Jadi Bismillah, ini sudah dimulai dan sekali lagi kita harapkan Juni selesai. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa ibu kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor dan ini rumah menterinya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Karena ini memang bukan proyek 2 tahun atau 5 tahun. Ini bisa 10 sampai 15 tahun. Sama seperti kota-kota di negara yang lain yang pindah itu juga memulai dan selesainya itu kira-kira pada kurun waktu seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk tenaga kerjanya sendiri gimana Pak? Tenaga kerja sampai hari ini sudah 7.800 Lokalnya 34%. dan dari lokalnya 34%. Tentu saja akan tambah terus tiap harinya. Iya. Gimana? Ada nanti yang akan dibangun juga apartemen juga yang dimulai bulan Juni nanti. Untuk kendalanya ada nggak Pak untuk pembangunan? Nggak ada. Lapangan sudah berjalan dan ya alhamdulillah sampai detik ini nggak ada masalah. Pak, jumlah rumah menterinya berapa Pak yang dibangun Pak untuk di sini? 36. Lokasi upacaranya di mana? Udah diberitahu tadi. Gimana? Lokasi upacara 17 Agustus. Oh, di depan istana. Nanti dilihat. Istananya nanti kita lihat. Terima kasih Pak. Ikut sana nanti. Iya, bisa. Abis ini ke istana kita Pak. Nggak tahu mana dulu. Ini pemain istana semua, Pak. Kira-kira Siapa tadi yang bilang panas tadi? Sekarang ada ya Pak. Pak, menteri mulai berkantor kira-kira? Gimana? Para menteri itu mulai... Ya kalau sudah selesai satu persatu lah kita geser yang staf-staf dan karyawan. Menteri PU paling duluan. Dan Menteri PU tadi menyampaikan kepada saya nanti Kementerian PU paling duluan. Kapan tuh Pak? Nah, itu antara beberapa pesanan juga, dan mereka sempat merasakan santapan buah lokal dan menu sederhana sebelum ini semasa mereka berada di kawasan ibu kota Nusantara. Dan sebenarnya sebelum nih aku pernah berjumpa dengan ada teman daripada bagian arsitektur juga.
tetapi ada temannya itu bagian arsitektur utama di bagian ibu kota Nusantara. Dia memberitahu bahwa proyek ini memang mereka coba untuk sesingkat yang mungkin. Jadi mereka menggunakan macam cara China membuat proyek, yaitu dengan 3 shift dalam satu hari. 3 shift satu hari itu maksudnya 24 hours. Dalam 24 jam. 24 jam setiasa jalan proyek itu. Itu yang dikatakannya, dan penggunaan teknologi IBS untuk mempercepatkan lagi pembangunan yang sedia ada di situ. Wah, mantap kali pengetahuan kamu, Baci ya. Nah, pengen tanya juga nih ya, kalau kamu sebagai seorang arsitektur, jadi aku ingin tanya juga, arsitek ya. Kalau sekiranya, adakah ini bagi kamu logis atau enggak untuk siap pada bulan 2024 bulan Juni? Karena kalau kita lihat pada March ini, ya, siap baru 14% untuk tempat. Jadi maksudnya ada lebih kurang 1 tahun 3 bulan kayak gitu untuk mempersiapkan 100%. Tapi itu kan janjinya untuk ditempati ya, maksudnya ada penempatan di sana. Jadi maksudnya kamu rasa selalunya standard tender akan dijalankan selama 2 tahun proyek itu. Tidak kira segede ataupun sebesar mana proyek bangunan tersebut, mereka akan coba dalam timeline yang macam apa, bacat itu sepanjang 2 tahun saja untuk siap. Maksudnya ini 14% ini sudah 1 tahun itu untuk perataan tanah dan sebagainya. Setelah selesai yang masalah utama, baru mudah untuk dibangunkan yang lain-lainnya, karena yang lain-lain itu hanya membutuhkan macam piling, besinya masuk, bangunan batu bata itu disusun sehingga menjadi sesuatu bangunan. Jadi agak tidak mustahil lah 1 tahun itu. Maksud kamu yang paling penting sekarang base-nya sudah ada ya? Ya, base-nya sudah ada, tinggal naikkan aja gitu. Tinggal naikin aja. Kalau base-nya belum ada, itu menjadi sangat sukar. Maksudnya sekarang ini sebenarnya base-nya sudah ada ya? Base sudah ada, tinggal di bawah masuk yang lain-lain besinya apa semua, taruh begitu, letak sampai jadi bangunan. Kayak gitu guys. Maksudnya tidak mustahil lah dalam setahun tuh. Kita nggak tahu lagi macam mana mereka punya perancangan seterusnya ya. Yes, tapi kalau kita lihat di sini guys, siapnya ibu kota ini pastinya akan memberikan kita impact yang besar, yang mana banyak wisatawan ya, wisata yang akan dibuat di Kalimantan juga. Peluang pekerjaan baru di Kalimantan. Peluang pekerjaan, perekonomian, dan ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk orang lokal di IKN ya, yang mana pastinya tempat ini sangat strategis ya. Seperti kita di Malaysia kan kita bersebelahan juga, itu sudah memberikan impact yang besar untuk datangnya wisata yang dari dekat saja udah bisa masuk ke Indonesia. Wow, mantap. Apatah lagi akan dirasmikan pada bulan Agustus 2024. Wow, cabaran tuh guys, cabaran. Yes. Ini sesuatu yang sangat ya luar biasa sekali, dan juga kalau kita lihat betapa humble-nya ya Presiden Republik Indonesia, memang sangat luar biasa, makannya simple ya, santai, healing juga bisa ya. Orangnya dekat banget dengan warga ya gitu. Dengan wartawan juga ya, bicaranya luar biasa bagi aku, yang simple ya, seperti teman kayak gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi guys, terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis ya bersama dengan kita ya. Kalian harus menanggapi dengan bijak ya, dan sila komentar yang positif ya, biar kita bisa baca. Kalau ada video yang kayak gini lagi, sila hantarkan kepada kita. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya Mas ya. Yes, itu sebenarnya kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan kita, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.